Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah tata cara melakukan wudhu. Sebelum wudhu, ada beberapa kesunahan-kesunahan yang bisa dilakukan sebagai amal tambahan di dalam melakukan wudhu. Kesunahan itu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala. Apabila tidak dilakukan maka tidak berdosa dan wudhunya tetap sah. Kira-kira apa saja? Yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillah sebelum melakukan wudhu. Kemudian memakai siwak atau bersiwakan. Ini termasuk kesunahan wudhu. Kemudian membasuh tangan, kedua tangan sampai pergelangan, tangannya dibersihkan. Ini termasuk kesunahan wudhu. Kemudian berkumur, memasukkan air ke dalam mulut sampai 3 kali. Ini termasuk juga kesunahan wudhu. Dan disunahkan juga airnya sampai menyentuh pangkal tenggorokan. Kemudian selanjutnya yaitu memasukkan air ke hidung atau disebut istinsyak sampai 3 kali. Dan lebih baik dibarengkan bersamaan ketika berkumur, kemudian airnya juga dimasukkan ke dalam hidung sebagian. Kemudian selanjutnya yaitu mengulang 3 kali setiap basuhan wajib wudhu dan sunnah wudhu. Jadi biasanya Anda melihat ya, 3 kali dilakukan. Selanjutnya melebihkan setiap basuhan pada anggota wudhu. Ini dilebihkan. Misalnya Anda mengusap kedua tangan, mulai dari ujung jari sampai kedua siku, dan ini dilebihkan. Misalnya di atas siku, lah ini namanya kesunahan. Selanjutnya mengusap keseluruhan rambut. Ini untuk rambut yang pendek. Jadi ini adalah kesunahan. Keseluruhan mulai dari depan sampai belakang, sampai tengkuk ya. Kemudian mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga ini termasuk sunnah wudhu, bukan rukun wudhu. Kemudian menggosok-gosok setiap anggota yang dibasuh. Ini menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya mendahulukan anggota bagian kanan terlebih dahulu. Ini termasuk juga kesunahan. Kemudian membaca doa setelah wudhu. Ini juga termasuk kesunahan wudhu. Lanjut pada rukun-rukun wudhu atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika akan melakukan wudhu. Apabila beberapa rukun ini tidak dilakukan, maka wudhunya tidak sah, karena ini adalah hal yang wajib. Yang pertama adalah niat. Niatnya seperti ini. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardun lillahi ta'ala. Letaknya niat itu di dalam hati. Apabila mulut melafalkan niat, menurut mazhab Syafi'i ini hukumnya adalah sunnah. Tapi intinya itu di dalam hati. Dan ketika membaca niat harus bersamaan dengan ketika membasuh muka. Jadi ketika tangan mengambil air kemudian disiramkan ke muka, nah ini harus bersamaan dengan niat. Dan letak niatnya itu ya di dalam hati. Kemudian membasuh muka. Jadi tadi sudah niat membasuh muka. Membasuh muka itu termasuk rukun wudhu. Dan batasnya secara vertikal itu dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Secara normal ini artinya ya
Ya secara umumnya lah gitu. Kemudian secara horizontal itu dari telinga ke telinga. Jadi secara vertikal itu mulai dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kemudian secara horizontal itu dari telinga ke telinga. Semoga Anda paham dengan penjelasan ini. Kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini harus terkena air. Jadi batasnya itu dari ujung jari hingga ke siku. Ke siku-siku, kedua siku. Lebih sedikit. Apabila dipanjangkan basuhannya itu, maka lebih baik untuk menjaga kehati-hatian. Dan ini apabila dilebihkan, maka itu termasuk kesunahan. Kemudian yang keempat itu mengusap sebagian kepala, yaitu mengusap area kepala atau rambut. Jadi mengusapnya itu sebagian saja. Kalau diusap semuanya mulai dari depan sampai belakang, itu hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Jadi kedua kaki ini harus terkena air ketika melakukan wudhu. Batasnya itu dari jari-jari kaki hingga kedua mata kaki lebih sedikit. Untuk lebih baiknya dilebihkan basuhannya itu. Jadi di atas mata kaki untuk menjaga kehati-hatian. Selanjutnya yang keenam itu adalah tertib. Jadi tertib itu harus urut, tidak mendahulukan bagian yang satu dengan bagian yang lain, sesuai dengan tata tertib wudhu. Jadi misalnya kalau kamu wudhu itu dimulai dari kaki, kemudian baru tangan, kemudian baru niat. Nah ini namanya tidak tertib. Jadi tertib itu salah satu rukun wudhu. Setelah melakukan wudhu, maka disunahkan untuk berdoa menghadap ke kiblat sambil mengangkat tangan, kemudian berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam membuat tata cara video wudhu ini. Semoga barokah dan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.